Teknologi informasi tidak hanya digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi pengumpulan data basis desa tadi kita pakai aplikasi. Tapi tidak hanya untuk itu, namun sekaligus untuk pengolahan, rekomendasi kegiatan desa, hingga monitoring hasil pelaksanaannya. Saat ini, melalui situs sid.kemendesa.go.id, warga desa mengetahui persis jumlah warga miskin dan miskin ekstrim, jumlah warga yang membutuhkan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, dan sebagainya. Warga sekaligus mendapatkan informasi rekomendasi kegiatan yang dibutuhkan tiap-tiap desa. Khusus pemangku data di desa dapat meninjau hingga by name by address warga dan keluarga calon pemanfaat kegiatan. Meskipun algoritma berhasil mengolah, menganalisis, hingga menyimpulkan rekomendasi pembangunan desa, namun keputusan akhir tetap pada musyawarah desa. Jadi seperti yang saya ulas tadi, adik-adik sekalian, kunci finishing terhadap kebijakan di desa, rencana pembangunan desa, APB desa, pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa, baik yang bersumber dari APBN maupun sumber-sumber lain, itu levelnya pada di musyawarah desa. SDG Desa mentransformasi keputusan-keputusan pembangunan desa dari semula berbasis kekuasaan dan keinginan menjadi berbasis kebutuhan, masalah, dan potensi sesuai data desa. Juga lebih demokratis karena data, hasil olahan potensi dan masalah, serta algoritma rekomendasi pembangunan bisa dibaca khalayak yang lainnya. Jadi kalau dulu misalnya kita sering di dalam musyawarah desa, itu rapatnya diawali dengan kalimat saya ingin membangun jalan ini, saya ingin ini, pidatonya kepala desa. Kemudian pidatonya ketua BPD, saya ingin. Kemudian direspon oleh ketua tokoh adat, tokoh agama, juga saya ingin. Kenapa? Semua berbasis saya ingin karena belum bisa memetakan secara detail permasalahan-permasalahan yang dihadapi di desa karena memang belum ada data yang real terkait permasalahan itu. Dan disitulah kunci masalah pembangunan ketika kita tidak tahu bahwa kita punya masalah, ketika kita tidak paham masalah kita itu di mana. Nah ini kita coba mulai dari desa, sehingga perdebatan di dalam musdes nantinya dan sudah mulai berjalan, itu tidak lagi berdasarkan saya ingin, tetapi berdasarkan pada fakta-fakta lapangan. Misalnya bicara, ada yang ngomong kita bangun jaringan ini, jaringan itu. Kemudian ada membantah, dasarnya apa kok kita mau bangun itu. Sementara warga miskin kita itu loh datanya, masih banyak sekali warga miskin kita. Kenapa kita tidak prioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di desa dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya banggakan, inilah iklim yang ingin kita bangun di desa. Sehingga perencanaan bangunan di desa betul-betul berdasarkan masalah. SDGs desa juga diarahkan untuk mempermudah desa dalam menjalankan pembangunan melalui ukuran-ukuran yang rinci dan mudah dilihat capaiannya. Sampai di sini jelas dibutuhkan pengembangan kapasitas yang berkaitan dengan data, baik pemahaman kuesioner, pengolahan pendataan di lapangan, pembacaan hasil olahan data, hingga pengukuran implementasi pembangunan desa. Disadari bahwa arah kebijakan pembangunan desa berbasis SDGs desa membutuhkan komunikasi publik yang ekstensif serta efektif, termasuk di dalamnya komunikator yang mampu menjalankan peran sebagai jembatan kultural antara konsep SDGs desa dengan kultur dan lembaga desa setempat. Budaya data yang dikembangkan dalam dialog-dialog pada musyawarah desa juga membutuhkan kapasitas fasilitas antar pihak. Tidak hanya fasilitas kebutuhan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, namun penting untuk memastikan suara golongan miskin, perempuan, difabel, dan kelompok marginal lainnya tetap bisa bersuara dalam musyawarah desa, apalagi saat SDGs desa telah menunjukkan potensi dan masalah mereka, serta merekomendasikan kegiatan bagi mereka. Pada titik inilah dibutuhkan SDGs Desa Center di perguruan tinggi. Kami bersyukur untuk pertama kalinya SDGs Desa Center
didirikan di PKN STAN. Terima kasih untuk PKN.